Oh my god. Tiga. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini kita akan membahas kembali salah satu ikan yang paling beracun di laut tentunya teman-teman. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen main game tapi menghasilkan uang cuma pakai handphone, teman-teman bisa main di QQ Alpha, game online yang sudah terpercaya, aman dan berlisensi resmi. Dan gilanya lagi, masuknya itu gratis plus dapat free coins yang bisa jadi modal kalian untuk bermain. Kalian tinggal daftar di link yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Terus join dan claim free coinsnya, gampang banget pokoknya, gak pakai ribet. Kalian langsung ke live chatnya, ketik kata kunci sahabat alam dan free coinsnya langsung masuk ke saldo kalian otomatis ya. Terus main kayak saya nih, keren nih pokoknya. Kita coba nih. Oke teman-teman, saya punya modal 1.410.000 dan saya bid di 50.000 ya. Kita main. Langsung kita mainkan dulu, terus naik. Dia naik lagi. Iya terus, yup. Iya, saya berhasil. Saya menang tadi 2 juta lebih ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ya terus lanjut lagi, lanjut. Iya terus iya terus. Mantap. Nah itu teman-teman, tadi saya berhasil mendapatkan 8.850.000 dengan waktu yang sangat sebentar, beberapa detik saja, dan dengan modal handphone bisa dapat sebesar itu. Tunggu apa lagi? Langsung bagi teman-teman cek di deskripsi. Tidak hanya di darat saja, untuk jenis-jenis hewan beracun, khususnya untuk jenis ikan. Ketika kita bermain atau berada di area laut atau area air asin, ada juga beberapa spesies ikan yang sangat beracun. Salah satunya adalah ikan lionfish ini atau si ikan lepu ayam. Di video kali ini saya akan membahas kembali karena saya pribadi masih penasaran dengan sengatan yang dikategorikan ini adalah ikan paling beracun di lautan teman-teman. Maka dari itu untuk video kali ini, selain saya akan membahas daripada si ikan lionfish ini,
saya juga akan mengetes seberapa kuat racun yang ditimbulkan ketika tersengat oleh si ikan lionfish ini. Tetapi tentunya kami sudah didampingi dengan tim medis yang sudah siap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta nanti saya akan sedikit memberitahukan cara singkat atau cara sederhana ketika tersengat oleh jenis-jenis hewan yang berada di laut, teman-teman, khususnya ikan lionfish ini. Nah, jadi si ikan lepu ini atau si ikan lionfish ini adalah salah satu ikan yang membuat saya penasaran, teman-teman. Selain daripada permintaan dari teman-teman, jadi rasa keingintahuan saya terhadap reaksi si ikan yang paling ditakuti oleh beberapa orang yang berada di laut ini, saya ingin membahasnya terkait efek yang ditimbulkan dari racunnya ini, teman-teman. Kenapa disebut ikan lepu ayam? Sebetulnya di setiap daerah untuk nama-nama ikan ini berbeda-beda. Ikan lionfish atau ikan singa atau ikan lepu ayam. Jadi kalau orang Indonesia kenapa menyebutnya lepu ayam? Karena dia sirip-siripnya menyerupai bulu ayam, teman-teman. Makanya disebut ikan lepu ayam. Nah, jadi yang harus diwaspadai dari si ikan predator ini. Jadi ikan ini adalah predator, teman-teman. Jadi ikan ini memakan ikan-ikan kecil lainnya ketika berada di laut. Nah, yang harus diwaspadai dari si ikan lionfish ini adalah duri atau sirip yang ada di punggungnya yang berjumlah 18 sirip. Itulah yang harus diwaspadai, karena itulah yang akan mengakibatkan kita tersengat apabila menyentuh si sirip tersebut, teman-teman. Wow, luar biasa. Jadi video kali ini sangat-sangat luar biasa keren, dimana dari dulu saya ingin membahas terkait si ikan ini, cuma baru kesampaian sekarang, teman-teman, dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi baru kali ini saya bisa membahas tentang si ikan lionfish ini, teman-teman. Nah, ikan lionfish ini ada beberapa fakta unik ya terkait si ikan lionfish ini. Yang pertama, sebetulnya walaupun ikan ini beracun tetapi bisa dikonsumsi, teman-teman, tetapi tentunya dengan menggunakan atau dengan proses terlebih dahulu yang harus bersih, teman-teman. Jadi ikan ini bisa dikonsumsi. Selain itu juga ikan ini untuk saat ini banyak dipelihara karena ikan ini selain coraknya yang bagus, teman-teman, ikan ini adalah ikan predator. Jadi memakan ikan-ikan yang lain. Nah, selanjutnya dari si ikan ini adalah kenapa ikan ini walaupun cantik tetapi di setiap daerah khususnya di perairan Indonesia bisa ditemukan, karena ikan ini adalah salah satu ikan yang cepat sekali untuk bereproduksi, teman-teman. Dalam 1 tahun perkiraan si betinanya itu bisa bertelur sampai 10.000 bahkan 50.000 telur, teman-teman. Bayangkan bagaimana kalau misalnya dari setiap indukannya itu bertelur. Makanya ikan ini tidak dilarang ya untuk mau diperjualbelikan, mau dipelihara, itu tidak masalah, karena sebetulnya ikan ini juga sangat cepat sekali untuk berkembang biak dan bereproduksi. Jadi begitu mengerikannya ya, teman-teman, si ikan ini dari segi bentuknya pun sangat mengerikan, Pak. Makanya dia disebut sebagai lionfish, karena yang pertama bentuknya sangat mengerikan, selain dia memiliki racun yang begitu berbahaya. Sebetulnya untuk jenis ikan lionfish ini ketika menyengat manusia itu tidak akan sampai membunuh manusia, teman-teman. Artinya ketika disengat oleh ikan ini tuh tidak usah terlalu berlebihan atau panik. Nah, maka dari itu sekarang saya akan mencontohkan ya bagaimana nanti penanganan ketika tersengat oleh si ikan ini, selain nanti juga kami ditangani oleh tim medis. Nah, jadi si ikan lionfish ini banyak sekali kasus ya secara tidak sengaja menyengat para penyelam sebetulnya, teman-teman. Lalu si ikan lionfish ini
tidak semua siripnya itu yang ada di dalam di bagian tubuhnya itu beracun. Jadi yang harus diwaspadainya itu hanya sirip bagian atasnya saja yang berjumlah 18 itu teman-teman. Nah, lalu gejala yang ditimbulkan biasanya ketika tersengat oleh si ikan lionfish ini bisa mual, bisa pusing. Yang pertama tentunya rasa sakit yang sangat luar biasa teman-teman. Lalu biasanya selain itu juga menimbulkan bengkak serta memar, dan selanjutnya tinggal menunggu proses dari si bengkak tersebut membaik teman-teman. Jadi si ikan ini bahkan bisa sampai membuat korbannya itu sesak napas teman-teman ya, kalau si korbannya tersebut sangat panik gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang saya akan mengetes seberapa kuat racun dari si ikan lionfish ini ketika menyengat manusia, serta penanganannya seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan, kegiatan ini tidak untuk ditiru oleh siapapun serta dimanapun, karena kami sudah menyiapkan tim khususnya tim medis ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan mengetes si ikan lionfish ini teman-teman. Dan di sini saya sudah didampingi oleh tim medis yang sudah standby atau siap ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya kami di sini sudah menyiapkan alat-alat juga ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Coba sini. Nah, jadi kita juga sudah siap dengan P3K, obat-obatan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan tes untuk ikan lionfish-nya teman-teman. Kelihatan tuh. Oke teman-teman, jadi saya sudah memegang ikan lionfish-nya teman-teman, dan sekarang saya akan mengetesnya. Tim medis siap? Oke. Jadi saya akan mengetes ikan paling beracun di laut teman-teman. Oke, sahabat alam, 1, 2, 3. Oke lah, nervous lah coy. Oke, 1, 2, 3. Pak, men. Ada darah sedikit. Dan ada juga yang lain di sebelah sana teman-teman, lihat. Nah teman-teman, jadi reaksi yang paling sakit itu dari pas pertama saya sengatkan. Jadi posisinya tadi ada beberapa duri yang di sini nancep teman-teman, dan ini adalah yang paling dalam dari antara yang lain. Walaupun yang lainnya tidak sampai menusuk ke dalam, tetapi tetap saja teman-teman ada efek samping yang saya rasakan. Dan sekarang akan kita tangani. Tim medis.
Nah itu teman-teman, jadi kita akan lanjutkan kembali untuk penanganan di rumah teman-teman. Ayo ikuti terus sahabat alam. Teman-teman, jadi tadi kita sudah ditangani oleh tim medis. Jadi proses awal ketika tersengat oleh sengatan lionfish tersebut, jadi yang pertama adalah kita harus mencabut atau membersihkan luka yang tersengat oleh si ikan lionfish tersebut. Dan setelah kita bersihkan, karena takutnya ada bakteri, biar aman, jadi selanjutnya di depan saya sudah saya sediakan air yang lumayan panas teman-teman. Nah jadi lumayan panas ya untuk air ini, dan air ini adalah untuk nanti lebih membersihkan kembali si luka dari lionfish ini. Nah tinggal kita masukkan. Lihat teman-teman, jadi betul ya, ternyata ketika saya masukkan ke dalam air hangat ini, jadi rasa sakitnya lumayan berkurang, dan ini adem banget teman-teman, enak banget tuh. Jadi si air hangat ini bisa dicampur juga dengan antiseptik lainnya ya teman-teman. Intinya untuk membersihkan luka yang ditimbulkan dari si duri-duri lionfish tersebut. Lihat, jadi ini agak sedikit bengkak teman-teman di area, nah ini yang sebelah sini nih. Oke. Nah, jadi dari pertama kita tadi sudah menjelaskan terkait si lionfish tersebut serta bagaimana penanganan dari si sengatan lionfish tersebut seperti apa. Tadi kita sudah menjelaskannya secara menyeluruh teman-teman, dan efeknya ini sudah lumayan berkurang untuk agak sakitnya. Cuma tangan saya semakin agak bengkak teman-teman, apalagi di area sebelah sini. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.